Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan selamat datang bagi calon peserta didik baru di SMK Negeri 1 Ambon dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan terima kasih karena telah memilih SMK Negeri 1 Ambon sebagai tujuan Anda untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, di saat ini kita semua akan mendengarkan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disajikan oleh Ibu Mariska Latuheru, Sarjana Pendidikan yang akrab kita panggil Ibu Kika. Untuk itu saya meminta semua kita untuk tetap berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan di saat ini, dan selebihnya nanti Anda semua diminta untuk membuat laporan yang kemudian nanti akan dimasukkan. Dan salam sehat kepada kita semua, selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi calon siswa SMK Negeri 1 Ambon, selamat berjumpa lagi di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ambon tahun pelajaran 2020-2021. Di sesi pertama ini pada masa pengenalan lingkungan sekolah, materi akan disampaikan yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Namun saya mau sampaikan kepada para siswa semua bahwa Anda tidak salah memilih untuk masuk pada SMK, terkhusus SMK 1. Karena kita di SMK kita mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dan mampu masuk dalam dunia kerja. Selanjutnya kita lihat untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Kita bicara tentang wawasan Wiyata Mandala, maka kita akan lebih dulu mengetahui tentang pengertian dari wawasan Wiyata Mandala sendiri. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau terhadap lingkungan. Sementara pengertian Wiyata berarti pendidikan, dan Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, dan atau lingkungan. Dengan demikian, maka pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, di dalam wawasan Wiyata Mandala, kita mengetahui bahwa ada unsur-unsur yang ada dalam Wiyata Mandala sendiri. Namun sebelumnya kita lihat tentang misi atau lingkungan pendidikan dalam sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Jadi dengan demikian, sekolah adalah lingkungan yang mandiri. Dan yang berikut, sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitar karena misi pendidikan itu. Calon siswa yang berbahagia, dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, maka ada cara yang digunakan. Ada 5 komponen yang penting dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, yaitu kepala sekolah dengan memiliki perannya sendiri. Yang kedua, guru juga memiliki peran sendiri. Yang ketiga adalah sivitas akademika. Kalau sekarang di sekolah biasanya ada pegawai atau yang disebut yang kita kenal dengan tata laksana. Dan yang keempat adalah murid, dan murid itu juga mempunyai peran yang sendiri. Dan yang kelima adalah lingkungan masyarakat atau masyarakat yang ada di sekitar kita dengan peran mereka juga masing-masing. Dan ketika kita bicara tentang wawasan Wiyata Mandala dengan 5 komponen ini, lalu ada peran masing-masing komponen yang seperti sudah saya sampaikan tadi, maka yang lebih ditekankan karena kita ada dalam masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa, maka saya tidak akan membahas lebih jauh tentang peran kepala sekolah, peran guru,
peran sivitas akademika atau bahkan peran masyarakat. Yang saya akan menitik beratkan lebih itu pada peran dari para siswa, karena memang Anda datang dan Anda harus ada mempunyai peran, apalagi sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Otomatis para siswa harus mengetahui lebih sungguh tentang peran mereka dalam menempuh pendidikan di sekolah terkhusus di SMK Negeri 1 Ambon. Di sini ada peran siswa, ada beberapa yang harus Anda perhatikan, atau ya peserta didik. Sekarang kita kenal dengan istilah peserta didik, saya minta maaf. Ya, yang pertama, peran peserta didik yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi Anda pastinya, kalau kita bicara tentang tata tertib, setiap lingkungan, setiap tempat, di mana saja punya aturan, punya norma. Begitu juga di sekolah punya tata tertib. Dan sebagai siswa, tanpa terkecuali harus bisa mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah, termasuk di SMK Negeri 1 Ambon. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ini yang menjadi sangat penting sekali dalam komunikasi setiap hari kita di lingkungan pendidikan. Tapi juga saya mau tekankan bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi pandemi ini, kita tidak terlalu ada dalam proses belajar mengajar dengan tatap muka. Bukan berarti lalu sikap atau peran Anda dalam hal hormat dan sopan kepada guru itu lalu dia diabaikan. Tapi walaupun kita tidak tatap muka, Anda tidak tatap muka dengan guru dan sebagainya, dengan sivitas akademika atau bahkan semua orang yang ada di lingkungan sekolah ini, tetap Anda punya peran yang sangat penting juga adalah hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah lainnya. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Ini yang menjadi salah satu masalah di lingkungan sekolah, apalagi siswa dengan antar siswa. Misalnya ada siswa kelas 10 dengan siswa kelas 11 dan kelas 12, itu yang menjadi sangat hal yang krusial, karena memang kadang siswa kelas 10 tidak menghormati siswa kelas 12 dan kelas 11 dan 12. Tetapi peran dari Wiyata Mandala ini untuk siswa atau peserta didik itu, dia harus tetap hormat dan sopan kepada teman, apalagi kepada kakak-kakak kelas yang ada. Peran yang berikut, yang keempat adalah belajar yang tekun. Ini juga saya mau sampaikan kepada Anda bahwa peserta didik, calon peserta didik pada SMK Negeri 1 Ambon, bahwa walaupun kita ada dalam pandemi COVID-19, tetapi belajar menjadi satu keharusan, sesuatu yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai peserta didik terkhusus di SMK Negeri 1 Ambon. Jangan Anda beranggapan bahwa dalam pandemi ini lalu semuanya itu menjadi mudah dan Anda biasa saja dalam proses belajar, tetapi Anda tetap harus mempunyai peran yang tekun untuk belajar. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Ini juga kita dalam proses belajar daring pada masa pandemi ini, terkadang siswa dengan santainya, dengan segala macam yang dia punya, dia lalu tidak memperhatikan tugas yang diberikan oleh para guru. Tetapi ketika kita ada dalam wawasan Wiyata Mandala, maka itu menjadi salah satu peran juga yang penting bagi siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para guru. Yang berikut, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ini semua orang berasal dari dalam keluarga. Ada mama dan papa, tapi juga di lingkungan sekolah ada guru, ada pegawai, dan ada sekolah itu sendiri. Dan untuk itu maka sebagai siswa, sebagai anak dalam kehidupan keluarga, Anda ada di lingkungan di mana saja, bukan cuma ada di sekolah, di mana saja Anda harus tetap menjaga nama baik keluarga Anda, tapi juga ketika Anda di lingkungan di masyarakat, Anda juga harus menjaga nama baik sekolah di mana Anda mengikuti pendidikan. Jadi kalau Anda adalah
peserta didik pada SMK Negeri 1 Ambon, maka Anda di mana saja Anda akan membawa nama SMK Negeri 1 Ambon itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Dengan demikian, Anda harus benar-benar menjunjung tinggi, menjaga nama baik sekolah, lalu melakukan yang terbaik supaya sekolah juga akan mendapat nama atau mendapat pujian. Yang berikut, menjauhi narkoba. Kalau kita bicara tentang narkoba, itu sudah bukan lagi sesuatu yang asing bagi para peserta didik sekalian, tetapi itu sesuatu yang harus kita pahami bahwa dia sangat bisa merugikan generasi muda dan membawa generasi muda kepada hal yang negatif. Dan kalau Anda mau berhasil, mau sukses, mau menjadi orang yang berguna, maka jauhilah narkoba. Yang terakhir adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar di sekolah. Jadi Anda datang, tadi saya katakan awal Anda tidak salah memilih SMK Negeri 1 Ambon dengan fasilitas yang lengkap. Dan Anda punya tanggung jawab bagaimana Anda bisa menjaga fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Ambon ini ketika Anda nanti diterima sebagai peserta didik. Jadi fasilitas atau yang biasa dikatakan peralatan yang ada di sekolah ini, di mana saja Anda ada, yang ada dalam tetap harus dijaga dan dipelihara supaya ketika Anda menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di sekolah ini dengan baik, maka proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik. Selain itu juga menjaga keamanan sekolah. Ya, Anda sebagai peserta didik, Anda jangan lagi ada dalam tawuran atau hal-hal yang lain yang dapat merugikan Anda sendiri atau bahkan merugikan sekolah, dan melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, guru BP atau kepada kepala sekolah. Jadi kalau Anda melihat hal yang salah, yang menurut Anda itu adalah negatif, Anda jangan menyimpannya, tapi Anda harus melaporkannya kepada semua orang yang bertanggung jawab di sekolah ini. Dan yang berikut adalah memelihara lingkungan sekolah. Itu adalah peran dari peserta didik di dalam kawasan Wiyata Mandala. Nanti baru ketika kita ada dalam proses selanjutnya, maka ada bisa lihat ada peran kepala sekolah sendiri, ada peran guru sendiri, peran Sivitas Akademika, dan saya katakan adalah pegawai pelaksana. Tapi ketika juga Anda di dalam masyarakat, Anda juga lihat bahwa ada peran masyarakat yang menunjang pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala itu lalu dia terkait nanti dengan 8K yang memang seringkali digunakan atau seringkali harus dilaksanakan oleh siswa, yaitu yang pertama keimanan, kedua keamanan atau kenyamanan, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat kerindangan, yang kelima kebersihan, yang keenam keindahan, 7 ketertiban, dan terakhir adalah kesehatan. Dan itu harus diperhatikan oleh semua Sivitas Akademika yang ada di sekolah ini. Yang berikut, penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah yaitu sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat, syuting film atau sinetron yang tanpa izin Pemda. Dan yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita ada di dalam sekolah. Dan yang berikut yaitu tentang mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Menyangkut mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ini ada dua, yaitu pertama tahap preventif dan yang kedua adalah tahap represif. Tahap preventif ini adalah tindakan pencegahan. Jadi sebelum sesuatu terjadi, maka kita harus lebih dulu mencegahnya. Yang kedua adalah tindakan represif, yaitu tindakan setelah sesuatu kejadian itu terjadi, bagaimana tindakan kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu kejadian tersebut. Materi yang berikut tentang
kesadaran berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan wawasan Wiyata Mandala, kita akan bicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kita akan lihat tentang pengertian dari kesadaran. Kesadaran itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keinsafan atau keadaan mengerti dan dari hal yang diredahkan atau dialami seseorang. Atau secara harafiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus atau rangsangan internal maupun eksternal. Berikutnya, saya mau katakan untuk Anda bahwa ketika kita bicara tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, dia tidak lepas dari aturan dan norma yang berlaku. Bicara tentang aturan dan norma yang berlaku, maka aturan dan norma ini dia berlaku di mana saja kita ada, di suatu tempat atau bahkan di lingkungan masyarakat atau di mana saja yang tadi saya katakan kita ada. Dan itu juga aturan dan norma itu dia mulai berlaku dalam kehidupan keluarga. Jadi setiap keluarga Anda di rumah punya aturan dan norma tersendiri. Berikut dalam lingkungan masyarakat juga mempunyai aturan dan norma, dan yang berikut lingkungan sekolah juga punya aturan. Bahkan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara pun mempunyai aturan. Dan aturan itu bisa dilaksanakan dengan baik apabila kita memiliki kesadaran. Dan bagaimanakah kesadaran itu bisa muncul atau dia ada? Kesadaran itu berasal dari dalam diri masing-masing orang. Itu yang pertama. Pertama sekali kesadaran itu dia berasal dari masing-masing orang. Bagaimana kita harus melihatnya? Kita harus menyadari sungguh bahwa kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan tempat di mana kita bisa beraktivitas, dan dengan demikian maka kita harus punya kesadaran bahwa oh ya, ini harus kita jaga ketika kita ada bersama-sama. Kita harus menjaga, memelihara, dan yang terbaik yang harus kita berikan. Itu kesadaran yang tumbuh dari dalam diri. Dan begitu juga kesadaran dalam diri kita, apabila kita mau berhasil, kita mau sukses, maka itu juga muncul dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan kita kesuksesan kalau tanpa kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Jadi kesadaran itu ketika kita sudah membangun dari dalam diri kita, maka akan lebih mudah ketika kita akan keluar dalam kehidupan keluarga bersama dengan orang tua kekasih, orang tua dan juga saudara-saudara yang ada di rumah, adik atau kakak. Jadi tadi yang seperti saya katakan bahwa dalam kehidupan keluarga punya aturan, punya norma, maka ketika kita memiliki kesadaran itu, maka kita akan melakukan aturan dan norma itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan keluarga. Dan ketika kita sudah dapat melakukan aturan dan norma itu dalam kehidupan keluarga kita, maka ketika kita keluar dalam kehidupan bermasyarakat kita juga akan menunjukkan sikap kita tentang bagaimana kita memiliki kesadaran untuk dapat mematuhi setiap aturan dan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat. Mau saya katakan untuk Anda tadi bahwa di mana saja itu ada aturan atau ada norma. Dengan demikian juga di tempat kita ada, di tempat kita tinggal, itu juga atau yang disebut dengan lingkungan masyarakat itu juga punya aturan atau punya norma. Dan ketika kita mengetahuinya, kita memiliki kesadaran, maka kita akan melaksanakan aturan atau norma itu sesuai dengan rel yang sudah ditentukan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Yang berikut, ketika kita memiliki kesadaran di lingkungan masyarakat, kesadaran yang berikut yang muncul ketika kita ada di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan juga punya aturan dan punya norma. Dan ketika kita sudah terbiasa untuk melaksanakan berbagai aturan, mulai dari dalam kehidupan keluarga dan ada muncul dalam kehidupan lingkungan tempat kita ada, kalau kita tinggal, maka dengan mudah kita juga akan bisa terbiasa untuk melakukan atau mematuhi aturan atau norma yang berlaku pada lingkungan pendidikan. Juga ketika Anda ada di SMK 1, Anda juga pasti akan mematuhi aturan dan
norma yang berlaku di SMK Negeri 1 Ambon. Dan yang berikut, ketika Anda sudah dari diri sendiri sudah timbul kesadaran, berikut muncul dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maka akan dengan lebih mudah lagi akan kita bicara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas pembicaraan kita, maka dengan mudah juga Anda akan mematuhi berbagai peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada berbagai macam aturan. Aturan itu dalam kehidupan politik, aturan dalam kehidupan sosial budaya, aturan dalam kehidupan hukum, aturan dalam kehidupan beragama. Semuanya itu diatur dalam aturan-aturan yang berlaku. Dan ketika kita sudah terbiasa atau kita sudah memiliki kesadaran yang muncul dari dalam kehidupan keluarga, dari dalam pribadi, dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka dengan lebih mudahnya semua peraturan-peraturan norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga akan memiliki kesadaran untuk dapat mematuhi semua aturan tersebut. Demikian, maka kesadaran berbangsa dan bernegara kita akan lebih mudah muncul untuk bagaimana kita mencintai dan bisa menjaga keutuhan negara dan bangsa. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang kehidupan materi yang pertama, wawasan Wiyata Mandala, dan yang berikut tentang kehidupan atau kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti setelah ini Anda akan diberikan tugas untuk membuat laporan dari setiap materi yang diberikan dan dimasukkan ke panitia pelaksana pengenalan lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. SMK bisa, SMK hebat, SMK 1 yes.